Naratif terapi atau konseling naratif adalah konseling yang menggunakan cerita narasi dalam pengubahan kondisi konseling. Cerita yang dibuat oleh konseling merupakan cerita yang bermakna dalam permasalahan hidupnya. Dalam proses kolaborasi, konselor membantu konseli mengeksplorasi kisah mereka. Konseli didorong untuk menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk menceritakan kisah mereka yang membawa arti bagi mereka. Terapi narasi lahir dan berkembang di Australia dan New Zealand pada tahun 1980-an. Pendekatan ini lahir ketika Michelle Wade dan David Epstein menulis sebuah buku yang mengkaji bagaimana memandang sebuah masalah dan bagaimana individu mempertahankan diri dalam masalahnya. Terapi narasi paling awal digagas oleh Michelle Wade. Dia adalah seorang pekerja sosial dan seorang terapis yang berkonsentrasi pada masalah keluarga. Dia bekerja di salah satu pusat terapi keluarga di Australia. Nah, Michelle Wade lahir pada tahun 1948. Kemudian Michelle Wade bertemu dengan koleganya yaitu David Epstein di Australia. Epstein juga seorang terapis yang bergerak dalam bidang terapi keluarga. Epstein lahir di Ontario, Kanada pada tahun 1844. Kontribusi Epstein dalam terapi naratif ini lebih condong pada penerapan teknik yang efektif yang mampu membantu individu untuk memahami batasan yang jelas antara kebebasan dan otonomi dirinya dengan masalah yang dihadapinya. Berdasarkan konsep perilaku manusia, prinsip kerja konseling berdasarkan konseling naratif ini didasarkan atas asumsi sebagai berikut. Yang pertama, perspektif naratif terfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Yang kedua, praktisi naratif tidak pernah menganggap bahwa ia tahu lebih banyak tentang kehidupan klien daripada yang mereka lakukan. Yang ketiga, klien adalah penafsir utama pengalaman mereka sendiri. Praktisi naratif melihat orang sebagai agen aktif yang mampu memperoleh makna dari dunia pengalaman mereka. Dengan demikian, proses perubahan dapat difasilitasi, tetapi tidak diarahkan oleh terapis. Umum terapi naratif adalah mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuka makna atau cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematis. Terapi naratif lalu memasukkan kesadaran dampak dari bermacam-macam aspek budaya dominan kehidupan manusia. Praktisi naratif berusaha memperbesar perspektif dan memfokuskan dan memfasilitasi penemuan atau penciptaan pilihan baru yang unik terhadap orang-orang yang mereka lihat. Tahap-tahap konseling naratif. Yang pertama, berkolaborasi dengan klien. Yang kedua, melambangkan masalah dan menghubungkan pada keinginan yang menekan dan strategi untuk masalah tersebut. Yang ketiga, menyelidiki bagaimana masalah telah mengganggu, mendominasi, atau mengecilkan hati ataupun mengecewakan klien. Yang keempat, mintalah klien untuk melihat ceritanya dari perspektif yang berbeda dengan menawarkan makna alternatif dari peristiwa yang dialaminya. Yang kelima, temukan saat-saat ketika klien tidak didominasi atau berkecil hati oleh masalah dengan mencari pengecualian untuk masalah tersebut. Yang keenam, menemukan bukti historis untuk mendukung pandangan baru dari klien sebagai orang yang cukup kompeten untuk menentang, mengalahkan, atau keluar dari dominasi atau tekanan masalah. Yang ketujuh, meminta klien untuk berspekulasi mengenai masa depan bagaimana yang bisa diharapkan dari kekuatan dan kompetensinya, sehingga klien menjadi terbebas dari cerita-cerita masalah yang menjenuhkan dari masa lalu, dan ia dapat membayangkan dan merencanakan untuk masa depan yang tidak bermasalah. Terakhir, yaitu menemukan atau menciptakan audiens untuk memahami dan mendukung cerita baru yang telah klien buat. Teknik-teknik dalam konseling naratif. Yang pertama,
mengumpulkan informasi. Tujuan bertanya di sini adalah untuk terus menemukan atau membentuk pengalaman klien sehingga terapis memahami arah mana yang harus ditempuh. Pertanyaan selalu dimulai dengan merespek secara positif keingintahuan dan keterbukaan. Melalui proses bertanya, terapis memberikan kesempatan kepada klien untuk mencari tahu berbagai macam dimensi dalam kehidupan mereka. Terapis berperan dalam menemukan bagaimana masalah ini pertama kali menjadi jelas dan bagaimana masalah ini mempengaruhi pandangan klien terhadap diri mereka. Yang kedua, eksternalisasi atau pembentukan kembali. Terapis naratif berbeda dari terapis tradisional, di mana terapis naratif percaya bahwa bukan orangnya yang menjadi masalah, tetapi masalahnya memang sebuah masalah. Eksternalisasi adalah proses untuk membentuk kembali kekuatan naratif dan memisahkan orang dari pengidentifikasian masalah. White mengatakan orang datang mencari terapi karena mereka menganggap mereka memiliki masalah. Ketika klien memandang diri mereka adalah masalah, mereka membatasi diri kepada cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, mencari hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif eksternalisasi, pertanyaan-pertanyaan diikuti dengan pertanyaan untuk mencari hasil unik. Terapis berbicara pada klien tentang momen pilihan atau keberhasilan berkaitan dengan masalah. Hasil unik seringkali dapat ditemukan dalam masa lalu atau sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Yang keempat yaitu re-authoring atau mengarang kembali. Membentuk cerita terjadi berulang-ulang dalam rekonstruksi, dan terapis naratif mendengarkan pembukaan terhadap cerita baru. Orang-orang dapat secara kontinu dan aktif mengarang kembali hidupnya, dan terapis naratif mengundang klien untuk mengarang cerita alternatif melalui hasil unik. Nah, yang terakhir, mendokumentasikan bukti-bukti perubahan. Satu teknik untuk mengkonsolidasi keuntungan yang dibuat klien adalah dengan menulis surat. Surat naratif yang ditulis oleh terapis mencatat sesi dan mungkin memasukkan eksternalisasi deskripsi tentang masalah dan pengaruhnya terhadap klien. Sebagaimana halnya laporan kekuatan dan kemampuan klien yang diidentifikasi dalam sesi tersebut. Surat ini